lumpuh. The word of God from Matthew chapter 4 verse 4 said that we are not living just by the bread which is sold in the supermarket, but from every word from God's mouth, which is written in the Bible. That the one that will make the believer strong. So, but how much we ignore that? We feed so much until we get big here, right? With all kind of foods in the restaurant or wherever, but we so ignorant to feed ourselves with the word of God. Saya bisa gendut secara jasmani, tetapi secara rohani saya bisa lumpuh. Karena saya meninggalkan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk hidup di dalam firman-Nya. Saudara bisa penyakitan secara jasmani, tetapi saudara bisa memiliki kekuatan yang luar biasa karena firman Tuhan untuk melangsungkan kehidupan Kristen saudara sampai Tuhan panggil. Jikalau saudara saat ini sakit-sakitan, saudara akan diberikan satu kekuatan yang bisa disaksikan oleh orang lain jikalau saudara diberikan makanan rohani yang sehat, yang saudara cerna, yang saudara nikmati. Disitulah kesaksian bisa terjadi, saudara. Bukan saya gendut-gendut, tetapi secara Kristen saya tidak bisa berjalan. Saudara lumpuh. Siapa yang menyaksikan, saudara? Orang sekitar kita. Who will witness our life? They can see, oh, you are so fat here. But you are handicapped as a Christian. So, jika kembali dari sini, saudara, kita boleh melanjutkan di ayat yang kedua. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. When Paul gave them command, this is not from his mouth. He took it from the word of God. He gave it to the people in Thessalonica. And he used the term command, a military word. And Jesus is our commanding officer. If you know about the military, if your higher commanding officer command you something, will you refuse? What will you get, James? If you refuse your commanding officer, what will you get? What will you get? Termination, punishment? Jadi perintah yang saya dan saudara terima sebetulnya dari Tuhan Yesus itu bukan main-main, saudara. Bukan main-main. Seolah-olah hanya tulisan yang tidak bisa memberikan kehidupan. Tetapi di dalamnya ada kekuatan Tuhan yang tidak tampak bagi mereka yang mau melakukan firman Tuhan. So even though this is like a dead book, right? But this is the word of God. It will become a living word if we took it in our faith, if we apply. There is a power, divine power from God. So saya dan saudara memang harus di dalam iman melakukan firman Tuhan. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. So Paul gave command to the people in Thessalonica, for this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality. There's a background at that time. Even in their worship, in their pagan worship, they include a sexual immorality. But as they receive the word of the Lord, God who saved them is holy. So the command is to abstain from any fornication. Jadi kehidupan Tesalonika saat itu memang kehidupan seks yang bebas menjadi bagian yang sudah biasa. Di kultur yang memang tidak mengenal Tuhan.
Tetapi begitu mereka sudah mendengarkan firman Tuhan yang memberikan suatu keselamatan bagi mereka di dalam Tuhan Yesus, Allah yang memanggil mereka adalah kudus. Sehingga bagi mereka yang sudah di dalam Tuhan Yesus diingatkan untuk hidup kudus. I heard in the year of 1951, the pornographic images came to the India. In here, United States. And that was in the city of Chicago. They tried to wipe out those things. They did successfully. From the year 51 until now, how many years? Dari tahun 51 sampai sekarang, it came back to life. And it spread like a cancer. Went everywhere, to Asia, to Europe, from Hollywood. Mungkin salah satu yang sudah menjadi korban adalah saya dan saudara. Anak-anak kita nanti, saudara. Mereka tidak bisa melihat lagi bahwa Allah yang memanggil kita untuk menerima keselamatan itu adalah kudus adanya. Sehingga jikalau saya dan saudara sudah di dalam Tuhan Yesus, bila kekudusan hidup itu bukan dari mulut saya, saudara yang sudah baca dari firman Tuhan, merupakan perintah dari Tuhan. Now, if you are here in the United States, you may see the difference. How free is this country? You can do whatever you want. But as a Christian, as a believer, you cannot. You cannot. Because it will not be a proving living if we live freely like this society. Oh, saudara, ada seorang ibu bicara, maafkan saya, anak saya sudah punya pacar, sekarang mereka tinggal berdua. Saudara. Dari kecil sampai besar rajin melayani di gereja, tapi mereka sudah di New York atau di mana dapat pacar tinggal berdua. Saudara. Yang memperingatkan saya hanya firman Tuhan sendiri. Jikalau saya dan saudara mengasihi Tuhan Yesus yang sudah menebus saya dan saudara, saudara akan meninggalkan segala kekotoran hidup. Saudara akan meninggalkan segala kekotoran hidup. Mungkin saudara akan bicara, oh kan sudah biasa di Amerika. Tidak biasa sebagai orang Kristen. Salah total sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bukan lagi salah total, saudara menentang firman Tuhan dengan matang-matang. Saudara menentang firman Tuhan dengan matang-matang, saudara. Firman Tuhan begitu jelas mengingatkan jemaat di Tesalonika, for this is the will of God, your sanctification. Satu bagian pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, yaitu menguduskan saya dan saudara untuk menjauhi segala jenis percabulan. Untuk menjauhi segala jenis percabulan. Saudara boleh menyaksikan, saya sudah menyaksikan di tempat pekerjaan, kalau lagi break, karena telepon sekarang udah canggih kan, yang dibuka kadang gambar-gambar yang saya dan saudara tidak pantas untuk melihat. Jangan lakukan itu lagi. Jangan lakukan itu lagi. Jika saudara sudah merasa dikasih oleh Tuhan Yesus, itu akan terus menekan saudara. Tapi biarlah firman Tuhan lebih lagi jelas kepada saya dan saudara, bagaimana kita seharusnya hidup di dalam Tuhan Yesus. Orang-orang yang demikian boleh mengaku Kristen, tetapi keselamatannya mungkin akan dipertanyakan. Jikalau saya ditanya apakah orang tersebut kalau mati akan masuk surga, tidak tahu. Biarlah orang itu sendiri nanti yang boleh berdeal dengan Tuhan, yang dengan matang-matang menentang Tuhan. Saya hanya manusia. Saya hanya bisa menyampaikan. Saya hanya bisa memperjelas apa yang saudara sudah baca di dalam Alkitab yang kita miliki. Saya tidak akan lepas dari penghukuman jikalaupun saya melakukan hal yang sama, saudara. Tidak pilih kasih. Tidak pilih kasih. Dan kehidupan yang demikian terjadi di antara gereja kita, bukan hanya di Tesalonika saja, di seluruh dunia. Karena itu sudah menjadi jamur dan tambah menjamur. Susah, saudara. Susah untuk hidup kudus saat ini. Di
Disitulah sebetulnya saya dan saudara boleh diingatkan kembali untuk tidak menjadi